bagaimana dengan status hukum perempuan yang ikut sholat berjamaah di masjid? Apalagi sekarang musimnya taraweh, walaupun sekarang tinggal pemain inti saja. Makanya saya perhatikan suami saya, Masya Allah, tabarakallah, kadang-kadang ngiri saya. Kenapa iri, Umi? Saya selama Ramadan ada belangnya tarawehnya, karena emah kumat lah, karena sakit lah, karena encok kumat lah gitu kan. Makanya saya ngiri lihat suami saya ya. Walaupun akhir-akhir ini palingan juga pemain inti doang yang masih yang masih bertahan gitu kan untuk taraweh sampai akhir. Tapi saya perhatikan suami saya dari awal, kok belum ada bolong satu-satu tarawehnya, puasanya. Ya karena laki ya, kalau kita perempuan kan ada halangan gitu kan ya. Jadi tarawehnya itu ada bolong, puasanya ada bolong, insya Allah. Walaupun iri ya, iri yang diperkenankan itu ya. Ya cuman tetap kita semangat ya, karena memang fitrah kita itu beda dengan laki-laki. Laki-laki nggak datang bulan, kita perempuan ada datang bulan lah, ada nifas dan lain-lain. Nah, kembali ke materi terkait dengan bagaimana status hukum wanita yang ikut sholat berjamaah di masjid. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, sendawanya, maaf ya. Jadi para ulama berbeda pendapat ya. Lagi-lagi memang kita harus wise dalam hal ini ya. Tatkala di situ ada khilafiyah ulama, maka kita perlu sampaikan di situ ada khilaf ya. Hukum wanita yang keluar rumah untuk melakukan sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki, udah pasti sama laki-laki ya kan, karena di masjid itu imamnya laki ya, nggak ada imam perempuan di masjid ya. Belum pernah kita temukan ada imam perempuan di masjid ya, kecuali mungkin di dalam pondok ya. Beda lah kalau dalam pondok mah, karena bangunannya beda, santri perempuan, santri laki. Makanya kalau di santri perempuan imamnya perempuan gitu, itu ceritanya beda. Ini yang kita bicarakan adalah masjid. Nah, karena saya katakan tadi bahwa di sini ada khilaf, kita ambil dari yang pertama, selalu yang tertua, biar rendah galil adab kita ya. Enggak juga sih, enggak galil adab juga, walaupun kita dahulukan pendapatnya madhab Hambali. Cuman saya dari dulu, dari belajar itu ya, biar mudah saya cerna apa yang disampaikan oleh dosen saya itu, saya selalu membuat urutan dari yang tertua, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah kalau sekarang saya terbiasa seperti itu, belajar itu terbiasa memberikan urutan ya, biar lebih mudah kita. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, jangan dibolak-balik, walaupun boleh juga dibolak-balik, nggak masalah. Cuman untuk memudahkan kita menghafal, memudahkan kita mengingat, karena kita belajarnya 4 madhab, bukan belajar satu. Nah, dari madhab Hanafi, ternyata madhab Hanafi ini memang membedakan antara wanita yang masih muda dengan wanita yang sudah tua. Dalam pandangan madhab Hanafi, haram hukumnya bagi wanita yang masih muda atau perawan pergi ke masjid untuk ikut sholat berjamaah dengan laki-laki. Alasannya karena tingkat fitnahnya lebih tinggi wanita yang masih muda dengan wanita yang sudah tua. Nah, gitu ya. Makanya kalau di wilayah-wilayah yang memang bertaklid dengan madhab Hanafi secara mayoritas, misalnya Turki ya, India ya, wilayah-wilayah sana itu kan madhabnya Hanafi, itu mayoritasnya. Nggak akan ditemukan ada perempuan masih muda datang ke masjid ya, karena yang ada tuh paling yang tua-tua saja ya. Karena diharamkan loh ya, ketat madhab Hanafi ini, diharamkan bagi wanita yang masih muda untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Jadi kalau suatu hari nanti ada ustadz yang ceramah, haram perempuan
sholat di masjid. Ini menurut pendapat siapa nih yang mengharamkan? Hanafi. Tapi yang dimaksud di situ adalah perempuan yang masih muda. Argumentasinya dari madhab Hanafi ini sendiri bahwa yang masih muda itu memang riskan sekali dengan fitnah, rentan sekali dengan fitnah di situ. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia ini kebanyakan anak-anak muda ya datang ke masjid, anak-anak gadis, rambut dikepang, ya, bajunya kagak sopan, yang ditenteng apa? Mukenah. Seharusnya mukenahnya dipakai gitu, enggak. Ini fenomena oknum. Mukenahnya ditenteng. Nah, dia melambai-lambai saja. Dalam madhab Hanafi itu haram hukumnya. Bayangkan sifat haram. Kalau dilakukan dosa besar itu. Iya. Itu menurut madhab Hanafi. Ya. Jadi nggak boleh. Tapi bagaimana menurut madhab kita, madhab Syafi'i? Ya, kita langsung ke madhab Syafi'i ya, karena nanti ada dari madhab Zahiri juga. Madhab Zahiri ini siapa? Di luar daripada empat madhab, madhab kelima ya, karena madhab tuh nggak cuma 5, 6, 7, 8 ya, ada belasan nanti. Kita langsung ke madhab Syafi'i, dan ini madhab yang kita anut. Mayoritas di Indonesia kita bertaklid dengan madhab Syafi'i. Memang ya agak senada juga ya pendapatnya bahwa wanita cantik menarik, apalagi datang ke masjid itu hendak nutup aurat gitu ya. Maka memang dalam madhab Syafi'i tidak sampai level mengharamkan seperti madhab Hanafi ya. Tapi dalam madhab Syafi'i ini hanya sampai pada levelnya makruh. Makruh aja itu janganlah. Jadi kalian wanita-wanita cantik ya, kalau kalian merasa memang sumber fitnah itu lebih besar ya untuk kalian datang ke masjid ya, ini wanita muda ya, beda kalau yang tua mah ya. Yang tua mah siapa yang mau menarik perhatian? Jalannya aja udah tremor, tangan aja udah tremor, kaki tremor ya, kadang-kadang ke masjid pakai tongkat. Siapa yang mau bersahwat lihat itu? Kagak ada. Nah, kebayang nggak kalau sekarang anak gadis, gadis cantik, molek, udah gitu ke masjid, nenteng mukenah, bukannya dipakai mukenahnya ditentengin, ya, udah hahaha kakak kikik di jalan, belum lagi nanti aroma parfumnya pingsan imamnya, itu tidak lagi hukumnya makruh, bahkan bisa sampai pada level haram, ya. Karena tidak menjaga batasan tadi, ya kan? Walaupun dalam mazhab Syafi'i ini memang status seperti itu, wanita-wanita yang datang ke masjid untuk sholat taraweh, untuk sholat wajib, apapun itu, ya statusnya makruh, tapi bisa berubah jadi haram nanti. Ya, kalau kelewatan kebablasan, beda kalau mazhab Hanafi tadi saklek langsung haram anak gadis ke masjid. Ya. Kecuali yang tua-tua ya. Dan untuk para orang tua, ini masih dalam mazhab Syafi'i, dan untuk para orang tua, perhatikan, para suami ya, dimakruhkan untuk memberikan izin kepada istrimu yang cantik itu tidak nutup aurat datang ke masjid ya. Dimakruhkan kepada seorang ayah untuk memberikan izin kepada anaknya yang terbuka auratnya tadi itu untuk datang ke masjid. Hati-hati itu untuk para orang tua dan para suami ya. Kecuali istrimu memang tidak menarik perhatian ya, dari rumah memang sudah pakai mukena, pulang pergi dari masjid itu ya tetap dia tutup aurat gitu ya, ya maka tidak jadi masalah ya. Baik itu dalam madhab dalam mazhab Syafi'i maksud saya. Kalau mazhab Hanafi tadi udah saklek, nggak bisa tawar-tawar dah tuh kalau mazhab Hanafi ya. Nah makanya nanti setiap mazhab ini punya ciri khas masing-masing ya, dan kita punya kitab khususnya itu. 4 mazhab itu ada 1 jilid kitab ya terkait dengan
khusus untuk fikih 4 madhab yang sudah dirangkum, ada ya. Tapi itu kalau kalian mau jadikan pegangan silahkan. Cuman kalau kita di kelas kita tidak rangkum, karena kita punya 18 kitab ya. Satu kitab itu lebih kurang 300 halaman, 250 mentok sampai 300 halaman satu kitab. Yang kita pelajari berapa? 18 kitab semuanya. Tapi ada ya, kita punya kitab 4 madhab dirangkum semua di situ. Nah di situ banyak membicarakan terkait dengan ciri khasnya madhab 4 ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya, baik metodologi istinbatnya ya, dan lain-lain. Itu ada ciri-cirinya, ada ciri khasnya, jadi kita bisa kenali lah gitu ya. Dan itu insya Allah next kita bisa pelajari secara khusus gitu ya. Tapi yang wajibnya ya ini dulu ya. Baik, kalau menurut madhab Hanafi dan Syafi'i tadi memang ada persamaan, ada perbedaan ya. Kalaupun di dalam madhab Syafi'i memang sedikit agak ada kelonggaran, wanita yang datang sholat ke masjid ya masih diperkenankan untuk wanita muda yang cantik, molek, tapi kudu dia jaga batasan, karena jangan sampai nanti menyebabkan fitnah. Kalau sudah menyebabkan fitnah, berubah hukum makruh tadi ya menjadi haram ya. Bisa berubah hukum yang dimakruhkan oleh madhab Syafi'i tadi menjadi haram. Bagaimana itu kok bisa metodenya sampai jadi haram? Lah kalau perempuannya menyebabkan laki-laki bersyahwat, lenggak-lenggoknya dia dari rumah ke masjid, belum lagi nanti dari masjid itu apalagi kebanyakan ya izin sama orang tua pergi taraweh, tahu-taunya pergi pacaran ke masjid, naudzubillah. Itu berubah jadi haram itu ya. Intinya kita ngambil jalan tengah sudah ya, antara madhab Hanafi dan Syafi'i ini. Kalau kalian anak muda, kalau orang tua sudah nggak usah diperhitungkan lagi, karena sepakatlah ulama ya, baik dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, diperbolehkan itu untuk wanita yang sudah tua. Karena wanita sudah tua itu sudah tidak ada kekhawatiran terkait dengan syahwat, kekhawatiran terkait dengan fitnah ya. Potensi fitnahnya itu udah nggak ada karena dia udah tua ya. Makanya di masjid-masjid itu banyak kita temukan nenek-nenek di masjid itu ya. Kalau anak-anak masih muda apalagi gadis jarang, kagak ada, karena tahu hukum ya. Kalaupun ada berarti kita ngambil jalan tengah, artinya diperbolehkan baik anak muda, gadis dan sebagainya diperbolehkan untuk datang ke masjid sholat berjamaah bagi perempuan, asalkan kan itu bersyarat namanya ya, bisa terhindar dari fitnah ya. Salah satu cara menghindari fitnah yang terjadi adalah pakailah mukena itu dari rumah. Apalah pula mukenanya ditenteng-tenteng, rambut kemana-mana berkibas-kibas, imam lewat pingsan imam tuh berubah jadi haram di situ, tak diperkenankan kalau seperti itu. Bagaimana dengan mazhab Zahiri? Sesekali kita membahas terkait mazhab Zahiri yang keluar dari 4 mazhab. Memang sedikit agak berbeda dari 2 mazhab yang kita bahas tadi, Hanafi dengan Syafi'i ya. Kalau mazhab Zahiri dianjurkan, mazhab Zahiri ini mazhab kelima keluar dari 4 mazhab itu ya, dianjurkan untuk wanita itu pergi sholat berjamaah dengan laki-laki ke masjid. Alasannya karena sholat berjamaah digunakan alasan derajat pahalanya lebih banyak ya. Jadi kalau ada hari ini misalnya mungkin ustadz yang ceramah atau ustazah yang ceramah ya terkait dengan kebolehan seorang wanita datang ke masjid, bahkan dianjurkan untuk sholat berjamaah, berarti dia menggunakan pendapat madhab Zahiri, keluar dari 4 madhab itu ya. Bisa difahami? Insya Allah bisa. Nah, karena kita membahas terkait dengan sholatnya atau sholat berjamaahnya wanita, ini yang kita bahas, dan posisi barisan, karena 2 bab hari ini kita perhatikan ya. Yang tadi sudah ya terkait dengan hukumnya ya. Sekarang ada nggak perbedaan
dengan laki-laki terkait dengan gerakannya. Misalnya ya, kita masuk ke urusan gerakan nih. Kalau urusan hukumnya tadi, perempuan ini yang paling pertama tadi adalah terkait dengan azan, boleh nggak perempuan ini azan atau tidak, baik dalam sholat berjamaah atau munfarid, kita sudah bahas. Yang kedua yang kita bahas adalah terkait dengan hukumnya perempuan ini datang sholat ke masjid berjamaah bersama laki-laki. Oke, itu sudah. Nanti kalau ada bagian-bagian atau part yang memang tidak dipahami, dicatat dari sekarang karena nanti bisa ditanyakan ya. Coba kita lihat terkait dengan gerakan teman-teman ya, karena ini juga yang sering